Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh takasur. Takasur dari kata kasir. Takasur saling berbanyak-banyak, banyak harta, banyak duit, banyak emas, banyak perak, banyak jabatan, banyak kekuasaan, banyak pergaulan, banyak subscriber, banyak follower, banyak viewer, banyak jamaah. Sampai kapan kita suka berbanyak-banyak ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur. Dua makna hatta zurtumul maqabir. Yang pertama maknanya sampai kamu mati baru berhenti. Yang kedua, sampai dikubur pun tak juga berhenti. Sampai dikubur tak juga berhenti. Ada orang yang sampai dikubur tak juga berhenti. Ya, nanti kalau aku mati, tolong kau carikan batu nisanku itu emas 24 karat, biar orang tahu bahwa aku ini selevel di bawah Qarun. Yang ditunjukkannya adalah keangkuhannya, keegoannya, kehebatannya, kemuliaannya, kehormatannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia bukan yang banyak hartanya, orang yang paling mulia bukan yang paling ganteng wajahnya. Standar kemuliaan dirubah ketika Islam datang. Dulu siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ketakutan itulah yang bisa menekan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya surga. Kenapa tempatnya surga? Nahan nafsa, karena dia melawan hawa nafsu. Kenapa dia melawan hawa nafsu? Khafa maqama rabbih, karena dia takut kepada Allah. Kenapa orang masuk neraka? Karena menurutkan hawa nafsu. Kenapa menurutkan hawa nafsu? Karena tak takut kepada Allah. Makanya target dari puasa ini adalah la'allakum. Khotib naik ke atas mimbar, apa pesan khotib? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatik, berikan rasa takut dalam hatiku. Ada khauf, ada khasyah, ada takwa. Tiga-tiga diartikan takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, takut. Betapa miskinnya bahasa kita tak bisa mengartikan tiga kata yang berbeda. Takut, takut, takut. Khauf sekedar takut aja. Khasyah takut karena efeknya. Di sana ada razia, takut. Takut pada razia itu namanya khauf. Tapi khasyah takut pada razia karena efeknya. Kalau tak pakai helm sekian ratus ribu, kalau STNK BPKB mati sekian ratus ribu. Takut pada efeknya. Makanya khasyah digandingkan dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut, sebenar takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tahu efeknya. Kita ini kebanyakan hanya sekedar khauf, takut saja. Tapi orang yang berilmu, dia takut karena efeknya nanti akan dia terima di akhirat. Tak mau dia ambil duit subhat abu-abu. Kenapa? Karena dia tahu itu akan merusak dirinya, amal solehnya, anak cucunya. Sikit pun tak mau. Itu Pak Ustadz, dulu pernah kami bawakan ke rumahnya duit dalam satu perkara. Saya terlibat masalah Pak Ustadz, dibawa ke pengadilan. Kami mau supaya dia melencengkan hukum itu, kami bawakan duit ke rumah dia. Tak mau dia ambil Pak Ustadz. Kenapa? Dia bukan takut ditangkap KPK. Dia tak mau ini dia makan, dia kasihkan ke anaknya, lalu kemudian sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah itu dari jantung naik ke otak, anaknya jadi jahat. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'ah, berbuat salah. Kenapa anak kita jadi pembohong? Kenapa anak kita suka buat salah? Karena gara-gara setetes darah yang kita masukkan ke dalam mulutnya melalui sepiring nasi, lontong sayur, nasi uduk, nasi lemak, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Pempek jangan sebut, kita sedang di Palembang.
Inilah yang membuatkan orang takut itu. Kenapa? Karena dia tahu efek yang akan dia terima. Dikasihnya makanan haram, masuk ke dalam mulut anak bininya, berubah menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Tempat di sana cuma dua, alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Maka kalau sampai ada di badan kita ini yang haram, di mana kita mau bawa? Pas mau masuk ke dalam surga, berbunyi detektor surga, tet, haram. Mau masuk ke airport, walaupun Habib Mahdi sudah mengatakan, ini Ustaz Abdul Somad mau balik ke Pekanbaru, kata petugas nggak bisa Pak. Kenapa? Ada kami tengok setelah X-ray pintu, nampak kami ada merah di kantongnya, tengok jarum pentol. Gara-gara jarum pentol tak bisa masuk pesawat. Jarum pentol, berapa persen dari berat tubuh kita jarum pentol? Kecil, tak bisa masuk. Bagaimana kalau nanti di pintu surga berbunyi dia, tet, kau tak bisa masuk. Kenapa? Karena yang halal cuma 10 kilo aja, yang lain ini haram semua. Singgahlah kau sebentar di tempat pencucian laundry, di obok-obok di sana. Padahal pagi petang siang malam doa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Adrakna salaf, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kami berjumpa dengan kalangan salaf. Kalangan salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'in 300 abad, 300 tahun pertama. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, salaf. Kami berjumpa dengan salaf. Kalangan salaf tidak menganggap sholat, puasa, baca Quran itu sebagai ibadah. Bagi mereka itu hanya sebagai perbuatan sehari-hari saja. Ibadah itu apa? Ibadah menjauhkan diri dari yang haram. Hari ini orang menganggap sholat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, zikir adalah ibadah, dan yang haram-haram ditelannya juga. Karena kalau cerita tentang masalah ibadah, berapa banyak yang ahli taat, berapa banyak yang ahli sholat sunat, berapa banyak yang ahli sedekah masuk neraka. Gara-gara apa? Karena mengambil harta orang dengan cara batil haram. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang menghadap Allah, sholatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Ini orang ahli ibadah. Tapi ternyata yang dia zalim, yang dia aniaya, datang juga menuntut, meminta kepada dia. Ukhidat hasanatu, diambil puasa sunatnya, diambil sedekahnya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Semua hilang gara-gara makan haram. Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal pun kita tak makan. Buktinya mana? Tak ada air putih. Air putih halal. Tidak ada satupun mazhab yang mengharamkan air putih. Tapi di Palembang air putih pagi subuh ini haram. Haram. Kalau selama di bulan baik 30 hari yang halal saja bisa kau tahan, apalagi 11 bulan ke depan, insya Allah yang haram dan yang subuhat pun bisa ditahan. Minuman halal, makanan halal, istrinya halal, halal semua. Ada label halal dari MUI, tapi tak mau dia. Kenapa? Karena dia dididik untuk menjaga diri dari yang halal. Begitu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, jangan ikut syuhud muta', hawa muttaba'. Yang terakhir, yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. Ini yang membinasakan yang ketiga. I'jab dari kata ajib. I'jabul mar'i, seseorang yang terlalu mengagumi dirinya binafsihi, itu akan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu.